Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share mengenai membuat website masjid ya. Jadi banyak kan yang minta untuk dibuatkan website masjid. Nah ini saya share caranya aja langsung. Kebetulan di cius.com itu kan cius.com di Cius, tema Cius itu dia ngasih tema yang gratisan untuk masjid. Makanya langsung saja saya saya eksekusi di sini. Jadi kita masuk dulu ke appearance themes. Tunggu sebentar, kemudian add new themes. Kemudian kita upload theme-nya. Jadi sebelumnya Anda harus ambil dulu sumbernya dari cius.com itu ya, di download aja di situ. Nah ini ambil website yang ini. Jadi saya udah download, kemudian ambil di sini di tempat kita ngedownload. Oke, kemudian diinstal. Install successfully, kemudian kita activate. Setelah diactivate, tunggu beberapa saat. Nah ini kan sudah ada nih, sudah ada begini. Nah supaya ini tampilannya juga sudah berubah ya semuanya, jadi sudah menampilkan menu-menu untuk mengupdate data di si masjid ini. Jadi kalau misalnya saya coba ya tampilannya seperti apa gitu ya. Ini kan tadi saya ri1.biz.id ya. Nah ini kan masih begini nih tampilannya, tuh belum ada isinya. Jadi si Cius ini sudah menyediakan template yang sudah bukan template ya, apa ya itu ya, dia sudah customize tuh isinya apa aja. Nah kita bisa masukin langsung sebagai contoh di website kita. Jadi caranya gimana? Kita tinggal masuk ke sini, ke import. Kita import, kemudian ini harus di runs dulu. Ada WordPress bagian bawah. Di bagian import itu ada WordPress, kemudian importernya kita install. Setelah importer install, run importer. Ini di sini kita choose file. Kemudian nah ini dia udah menyediakan sendiri nih dummy-nya, dummy WP masjid. Kita tinggal pilih aja yang ini. Jangan yang zip-nya ya. Jadi pilihnya yang ini, yang sudah di ekstraknya. Kemudian di open. Jadi yang XML belakangnya. Kemudian upload. Ini select aja masjidku, misalnya ini download semua. Submit. Udah seperti itu sebenarnya. Settingannya hanya seperti itu kalau cuma install doang sih. Nggak habis dari 5 menit udah selesai itu. Ada yang gagal di upload. Karena ada apa nih di sini, berarti ada update ya. Harusnya diupdate dulu, sebentar saya update dulu nih, update. Nah ini update themes. Udah update. Kita balik lagi, coba setting, tools bentar ya, kita import, baru ke importer, file ini, upload, select
di masjid yang ini, kemudian download, kita submit. Oh sorry, ini udah ada semua berarti. Ya kita lihat aja hasilnya ya. ri1.biz.id. Nah udah siap kan? Tuh udah siap semua, udah masuk. Anda tinggal ini merubah-rubah, menambah dan mengurangi menu-menu di dalam WordPress-nya. Jadi masukkan ini wakaf gitu kan, tambah laporan wakaf dan sebagainya, kemudian rubah jam sholatnya. Jadi nanti hasilnya tuh kayak begini nih tuh, kayak masjid-masjid seperti ini. Jadi ada tampilan waktu sholat. Kalau ini di Bogor ya 25 Juli sesuai dengan ini belum update. Waktu sholat, kemudian tampilan pengurus masjidnya, kemudian sholat, agendanya apa, agenda, kemudian ada petugas harian yang jadi imam siapa, muazin siapa dan sebagainya. Kemudian ada tausiah, misalnya ada pengajian gitu, apa isinya. Nah ini yang penting ada laporan infak. Jadi nanti di menu ini ada nih laporan infak, tinggal dimasukkan saja, nanti hasilnya ke sini. Kemudian ini ada galeri gambar kegiatan masjid, inventaris masjid apa aja, karpet dan sebagainya dimasukkan. Kemudian lembaga, misalnya ada di bawah masjid itu ada lembaga apa aja, bisa diinput di sini. Dan ini pos, ke pos masuknya di sini. Jadi kalau ada artikel atau apa bisa dimasukkan ke pos ini. Nah, melanjutkan tema yang tadi untuk masjid-masjid yang Bapak Ibu yang membutuhkan hosting untuk masjidnya, barangkali sudah beli temanya, terus web domainnya sudah beli, timnya udah dapat kan dari Cius itu. Kemudian domainnya udah beli, misalnya dipakai MyID atau apa gitu, base ID yang lebih murah. Itu saya nyediain hostingnya, insya Allah saya sediakan hosting khusus untuk masjid gratis, tapi dengan syarat-syarat yang Anda bisa lihat di sini. Bahwa syarat-syaratnya yang paling utama itu websitenya harus aktif. Kalau tidak aktif selama 1 tahun atau domain yang dititipkan sudah tidak aktif, maka pemilik hosting saya itu berhak menghapus website tersebut, karena supaya bisa dipakai untuk orang lain yang mau pakai untuk websitenya. Jadi kalau misalnya setahun lebih nggak diaktifin, nggak diupdate, nggak ada apa-apa gitu, dibiarin aja begitu saja, nah itu akan dihapus. Kemudian isi website sepenuhnya tanggung jawab peminjam sih ya, bukan tanggung jawab pemilik hosting, dalam hal ini saya. Kemudian hosting, jadi saya akan melayani instalasi WordPress, tapi harinya setiap hari Jumat akan saya install, karena hari lain ada aktivitas yang lain ya. Nah untuk tahap pertama ini saya sediakan untuk 50 website. Kalau misalnya lebih peminatnya, insya Allah saya siapkan, tapi nanti saya informasikan kemudian ya. Nah kalau misalnya Anda mau pakai hosting ini untuk masjid, silahkan tuliskan di bawah ini ya, nama masjidnya apa, alamat lengkap masjid apa, nama lengkap pemohonnya di mana, jabatan di DKM apa, kemudian email pemohonnya harus sama dengan lisensi tim Cius. Jadi kalau Anda mau download tim Ciusnya itu kan harus masukkan email. Nah emailnya harus sama dengan yang di sini. Kemudian nomor telepon pemohon, nama domain websitenya apa. Jadi ini nama domain yang dibeli apa nih. Kemudian lisensi tim Cius udah ya. Lisensi tim Cius belum. Lisensi tim Ciusnya masukkan di sini, kan dikasih itu sama si website Ciusnya. Nah kemudian lampirkan surat pernyataan dari DKM masjid bahwa
Anda itu memang benar-benar pengurus DKM. Kenapa saya lakukan ini? Karena ada kasus ada orang yang beliau mungkin dulunya adalah pengurus masjid, kemudian tidak lagi mengurus masjid, terus tiba-tiba mendaftarkan ke sini dan memakai website itu untuk kepentingan beliau, bukan lagi kepentingan masjid. Nah, bahayanya di masjid itu kan ada infak. Nah, itu infaknya itu dialamatkan ke rekeningnya non masjid itu, ke rekening beliau. Nah, ini yang bahayanya. Makanya saya minta lampirkan surat pernyataan dari DKM Masjid bahwa Anda itu benar-benar adalah pengurus DKM-nya. Semoga mengerti ya, dengan kenapa sih harus melampirkan lampiran ini segala macam gitu. Kenapa harus pakai form ini? Nah, kemudian ditandatangan di sini dan dikirim. Nanti setelah ngirim itu akan muncul grup Telegram, masuk ke situ. Nanti di situ ketemu saya, di situ ada untuk koordinasi lah ya. Nah, jangan dilupakan juga bahwa pemohon berkewajiban memelihara yang melakukan update terutama ya. Kemudian saya tidak bertanggung jawab atas isinya. Tolong jangan digunakan untuk hal-hal yang misalnya menyebarkan masalah-masalah yang mengandung sara gitu, atau menjelekkan pihak lain dan sebagainya. Pakailah untuk keperluan masjid saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.